Salam, selamat pagi para Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Pada pagi hari ini kita bersyukur bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita semua. Sebelumnya ibadah kita mulai, mari kita mengambil saat teduh jenak. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Panggilan ibadah kita ambil dari Lukas 2 ayat 13 sampai 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita responi dengan memuji nama Tuhan, yaitu KPPK 88 ayat 1 sampai 3. Tuhan Allah Bapa kami surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena Engkau selalu menyertai dan membimbing kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur Engkau angkatkan kaki kami ke tempat yang kudus ini ya Tuhan. Engkau berkati, Engkau rapi kami ya Tuhan. Kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami, berkati ibadah ini ya Tuhan, dari awal hingga akhir tidak ada gangguan saat apapun ya Tuhan. Sehingga bila mana ada roh jahat yang ingin mengganggu dalam ibadah kami usir, kami kalahkan di dalam nama Yesus Kristus ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami surga, kiranya Tuhan berkati tenor api ya Tuhan. Saya sendiri yang memimpin pujian, hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Nya. Kiranya Tuhan berkati tenor api. Begitu jemaat-jemaat ya Tuhan, Engkau berkati juga ya Tuhan, Engkau rapi, sehingga dia mendengarkan firman-Mu yang ditaburkan, menjadikan berkat. Dia pulang tidak hampa, namun pulang membawa berkat dari-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doaku ini kepada dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Mari kita memuji nama Tuhan. Untuk mengiringi pengakuan dosa pada pagi hari ini, Bapak Ibu mempersiapkan hatinya supaya Tuhan menebus dosa-dosa kita. Mari kita memuji nama Tuhan, yaitu KPPK 95 di dalam palungannya ayat 1 sampai 3. Di
saya undang untuk bangkit berdiri. Dengarlah ayat pengakuan dosa yang terambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami datang menghadap Allah yang Maha Kudus. Kami memohon anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan. Ampuni Tuhan kalau sering kali kami mengecewakan Engkau. Melalui hidup kami yang sering kali tidak menaati kebenaran firman Tuhan. Hidup sesuka hati kami dan tidak menuruti kehendak Engkau ya Tuhan. Ampuni juga Tuhan kalau sering kali kami menyakiti orang-orang di sekeliling kami. Istri kami, suami kami, anak kami, orang tua kami, orang-orang terdekat di sekitar kami yang harusnya menerima kasih daripada kami. Seringkali justru kami sakiti. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Kami rindu Tuhan, kiranya setiap kami Tuhan sucikan dan Tuhan kuduskan, sehingga kami boleh hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Kami rindu tidak menyia-nyiakan anugerah dan rahmat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami rindu hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Kami boleh menang atas setiap dosa pelanggaran kami, dan kami boleh hidup kudus bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami, kiranya Tuhan boleh menguatkan setiap kami. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, Tuhan akan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, dengarlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Yesaya 35 ayat yang ke-10. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Mari kita, setiap orang yang sudah diampuni dosa dan pelanggarannya, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kita punya jaminan mulia yang Tuhan berikan. Mari kita memuji Tuhan, jaminan mulia. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus, karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesus selamanya. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesus selamanya. Bersama dengan gereja di sepanjang abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang terkasih, kita tiba saatnya akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya firman Tuhan disampaikan atau ditaburkan,
Mari kita memuji nama Tuhan, yaitu Kita Surga Bergema, ayat 1 dan 2. Mari jemaat sekalian kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu jikalau pada hari ini kami boleh bersama-sama berbakti, memuji, menyembah kepada Tuhan. Biarlah hadirat-Mu boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami. Sekalipun ibadah yang kami lakukan di rumah kami masing-masing, tapi biarlah Engkau adalah Allah yang melampaui ruang dan waktu, dan Engkau adalah Allah yang tidak dibatasi oleh segala tempat. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ya Tuhan, pada hari ini kami mau bersama-sama merenungkan pemberitaan firman-Mu. Biarlah Engkau yang boleh memimpin kami, menyertai kami. Berikan pengertian kepada kami. Dan pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Engkau yang mengurapi akan apa yang sudah beliau gumulkan bersama-sama dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Hari ini kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan Natal. Ya, kita masih menyambung daripada pembahasan kita di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 50 sampai ayat yang ke-55. Saya akan menyambung sampai ayat yang ke-55. Karena ini menjadi satu bagian yang berkaitan. Kita akan membahas satu tema yang berjudul Kemenangan Natal, yang terambil di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 50 sampai ayat yang ke-55. Saya akan membacakan bagian ini untuk Bapak Ibu sekalian. Lukas 1 ayat 50 sampai 55. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan
serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tentu akan sangat kagum sekali jikalau kita melihat ada begitu banyak orang-orang yang berhasil meraih cita-citanya. Bahkan mungkin kita juga kagum ada anggota keluarga kita yang berhasil mencapai apa yang dia cita-citakan. Misalnya menjadi dokter, menjadi tentara, menjadi pilot, menjadi arsitek, menjadi desainer, ahli komputer. Bahkan mungkin ada yang mau menjadi pegawai negeri dan sebagainya. Intinya adalah bahwa apa yang diraih, apa yang dicita-citakan, itu telah dia dapatkan. Dia telah mencapai kesuksesan, yang artinya bahwa yang diidam-idamkan selama ini sudah dia dapatkan. Dan bahkan kita mungkin akan lebih kagum lagi bagaimana mereka di dalam mencapai semua kesuksesan itu dengan satu perjuangan yang tidak mudah. Bagaimana mereka jatuh bangun, bagaimana mereka harus bekerja keras, mereka harus bertahan hidup, dan mereka harus membanting tulang untuk mencapai apa yang mereka inginkan untuk sebuah kesuksesan. Ada seorang dokter ahli kecantikan yang bernama Dr. Richard Theo. Nama lengkapnya adalah Richard Theo Keng Siang. Dia berasal dari negara Singapura. Pada awalnya, Dr. Richard ini berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Tetapi dia mempunyai satu cita-cita, karena di dalam hidup yang begitu susah dan sulit, dia ingin menjadi orang yang sukses. Maka dia sejak kecil membangun hidupnya, membangun spirit, semangat hidupnya itu dengan satu jiwa yang penuh dengan kompetisi. Apapun dia akan lakukan untuk mencapai sebuah kompetisi, dan dia akan berusaha untuk memenangkannya. Dan dia bercita-cita sejak dari kecil untuk menjadi seorang dokter spesialis. Tapi awalnya dia bukan seorang spesialis perawatan kecantikan. Dia awalnya adalah memilih spesialis ahli mata atau spesialis penyakit mata. Namun karena begitu proses yang panjang, dan dia melihat bahwa ini adalah satu cita-cita yang sepertinya akan menunda waktu dia untuk mencapai sebuah kesuksesan. Karena pada waktu dia akan mengambil spesialis mata, itu terlalu rumit dan terlalu panjang waktu untuk kuliah dan menyelesaikan studinya. Maka dia mengambil sebuah peluang yang lain, yaitu dan dia melihat ada spesialis perawatan kecantikan. Lalu dia menimbang-nimbang bahwa di dalam zaman ini orang sangat memperhatikan kecantikan di dalam tubuh mereka. Misalnya dengan operasi plastik, mereka berusaha untuk membuat cantik muka-mukanya. Maka dibutuhkan dokter spesialis untuk perawatan kecantikan itu. Atau bahkan mungkin ada orang yang kegemukan, dioperasi bagian-bagian yang gemuk supaya terlihat dengan cantik. Maka dengan peluang itu, dan dia melihat dengan prospek yang begitu luar biasa, ini adalah menjadi sebuah peluang dan dia akan mendapatkan uang yang banyak. Maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, setelah dia berhasil lulus menjadi dokter spesialis perawatan kecantikan, maka dia mulai merintis karirnya sebagai seorang dokter perawatan kecantikan itu. Dan dia mulai dikenal dengan sangat banyak oleh orang-orang yang datang berkunjung kepada dia dan meminta segala tubuh mereka supaya kelihatan cantik. Maka uang itu begitu banyak masuk di dalam kantongnya. Maka setelah dia mencapai kesuksesan, maka paling tidak dicatat bahwa penghasilannya dalam 1 tahun sekitar 5 juta dolar. Itu kalau dikurs mungkin kurang lebih sekitar 75 miliar. Angka yang sangat besar. Dan Richard terus bekerja keras mencapai apa yang dia cita-citakan itu. Apa yang akan dia raih untuk menjadi orang yang kaya dan menghasilkan uang yang banyak. Tetapi pada suatu hari Dr. Richard dikunjungi oleh seorang sahabatnya yang bernama Dani. Dan Dani sahabatnya mau mengajak dia ke gereja. Tetapi bagaimana respon daripada Dr. Richard ini?
Dia mengatakan begini, banyak hal yang perlu saya kejar. Dan saya bisa mencapai semuanya itu tanpa Tuhan. Jadi siapa yang perlu Tuhan? Saya bisa mencapainya sendiri. Kemudian dia melanjutkan kalimatnya begini. Jika Tuhan benar-benar menginginkan saya kembali ke gereja, maka ia akan memberikan tanda kepada saya. Maka Dani sahabatnya, dia hanya bisa terdiam. Dan dia terus mendoakan supaya satu hari nanti Richard sahabatnya itu bisa datang ke gereja mengenal Tuhan. Namun siapa sangka pada bulan Maret tahun 2011, secara tiba-tiba Dr. Richard merasa tubuh di bagian belakangnya mengalami sakit yang tidak hilang-hilang. Lalu dia memeriksa bagian belakang yang rasanya sakit sekali dan tidak bisa hilang. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan, hasil diagnosisnya sungguh sangat mengejutkan. Dokter menyatakan bahwa dia menderita kanker paru-paru stadium 4B. Stadium yang sudah sangat parah sekali. Dan itu sudah menyebar sampai ke otak, lalu separuh tulang belakang, dan juga bagian anggota-anggota tubuh vital lainnya. Dan itu mengagetkan Richard. Sungguh sangat mengejutkan bagi dia. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi kepada dia? Dia adalah orang yang sangat memperhatikan kehidupannya dengan baik. Dia menjaga pola hidupnya yang sehat, menjaga makanannya dengan baik. Tetapi mengapa dia bisa mengalami hal ini? Dari kisah Dr. Richard Theo ini, setidaknya memberikan sebuah pelajaran kepada kita. Bahwa betapa kesombongan atau keangkuhan manusia itu tidak ada artinya di mata Tuhan. Seberapa besar godaan untuk menganggap bahwa pencapaian itu begitu penting dalam hidup kita. Nah, melalui nyanyian pujian Maria, di situ kita melihat bagaimana Maria memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, di dalam beberapa bagian pujian Maria ini yang dia nyanyikan kepada Allah, Maria menyadari bahwa dia adalah orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Dia adalah gadis muda yang sangat sederhana, dan dia begitu heran mengapa Tuhan memilih dia. Bukankah ada begitu banyak gadis yang lain yang lebih memenuhi syarat, yang lebih hebat daripada dia? Tetapi mengapa Tuhan harus memilih dia? Di sini kita mau melihat bahwa Tuhan mau mematahkan, Tuhan mau menghancurkan segala kesombongan manusia. Tuhan mau mempermalukan kesombongan manusia yang ingin menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Maka tepat seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ini adalah sesuatu teguran yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan melalui Paulus kepada jemaat Korintus. Maria sadar betul bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat ia tunjukkan atau dia pamerkan kepada Allah bahwa ia layak dipilih oleh Tuhan untuk menjadi ibu daripada Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Tetapi hanya berdasarkan kasih karunia Tuhan saja bahwa Maria dipilih dan dipanggil menjadi ibu dari Sang Mesias itu. Sehingga kita dapat melihat dengan jelas bagaimana pada akhirnya Maria memuji dan memuliakan Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Dan Maria telah mengalami sebuah kemenangan yang besar. Kemenangan bersama dengan Allah yang telah mengangkatnya, yang telah memperhatikan kerendahan hambanya ini. Maka melanjutkan bagian ini, maka dari perikop yang tadi kita baca, nyanyian pujian Maria di dalam ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-55 ini setidaknya
ada 3 hal yang dapat kita renungkan bersama-sama. Yang pertama adalah bahwa pada waktu Maria menaikkan pujian, dia telah mengalami sebuah kemenangan bersama dengan Allah. Dia tahu ini adalah sebuah kemenangan Natal, yaitu kemenangan Kristus yang menyatakan kuasa dan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, karena manusia ingin meninggikan dirinya untuk sama seperti Allah, maka Tuhan menghukum manusia sehingga mereka terpisah daripada Allah. Maka sejak manusia jatuh di dalam dosa, Allah tidak meninggalkan manusia yang Dia kasihi. Allah menjanjikan seorang juru selamat yang akan menyelamatkan manusia yang berdosa itu. Allah berulang kali dengan berbagai cara Dia berbicara, Dia berfirman kepada nenek moyang Israel. Misalnya kita bisa melihat beberapa catatan Alkitab di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Allah berbicara kepada Adam dan Hawa bahwa di situ ada keturunan perempuan yang akan menyelamatkan manusia yang berdosa. Lalu kemudian Allah memanggil Abraham. Bagaimana di situ ada keturunan Abraham yang akan menjadi, di mana melalui keturunan Abraham ada satu sang juru selamat. Kita bisa lihat juga di dalam catatan Galatia pasal 3 ayat yang ke-16. Kemudian Tuhan memanggil Musa. Di situ di dalam Ulangan pasal 18 ayat yang ke-18 disebutkan tentang seorang nabi akan muncul. Lalu Nabi Nathan menyebutkan tentang keturunan anak Daud. Dan kemudian ada Nabi Yesaya, hamba yang menderita. Nabi Daniel tentang anak manusia yang akan memimpin kerajaan Allah. Nabi Mika, dia di mana sang Mesias yang dijanjikan itu akan lahir di sana, di Bethlehem. Dan banyak lagi catatan-catatan Alkitab yang menunjukkan bahwa Allah berkarya dan Allah melakukan suatu perbuatan tangannya yang ajaib untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa ini, manusia yang sombong ini. Maka pada 2000 tahun yang lalu, nubuat tersebut telah digenapi melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus di Bethlehem, melalui rahim seorang gadis muda yang bernama Maria. Ini adalah satu kelahiran yang paling agung di dalam sepanjang sejarah manusia. Siapakah yang kelahirannya sejak ribuan tahun sudah direncanakan? Saya rasa tidak ada satupun kelahiran manusia yang sudah direncanakan sejak ribuan tahun. Tetapi hanya ada satu, yaitu Yesus Kristus, yang sudah dinubuatkan sejak manusia jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu Maria memuji Tuhan yang menyatakan bahwa ada kuasa dan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib yang melakukan semuanya itu. Allah berdaulat atas segala sejarah kehidupan manusia. Tuhan mengangkat dan menurunkan raja-raja. Tuhan mengatur segala sesuatu demi rencananya supaya tergenapi di dalam dunia ini. Meskipun kita tidak menyadarinya, namun Tuhan berdaulat dan Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan anak-anaknya. Sadarkah kita pada waktu kita bangun pagi, kita membaca koran, mungkin kita mulai beraktivitas kerja di kantor, apakah kita sadar bahwa Tuhan juga yang in control, Tuhan yang mengatur juga di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan yang berkarya menyatakan Dia yang memberikan atau menyatakan kuasa dan perbuatan tangannya yang ajaib, yang menghadirkan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini, maka Tuhan juga hadir untuk menyatakan perbuatannya, karyanya yang ajaib itu di dalam hidup kita. Semua hal, baik itu baik keadaannya, baik itu buruk keadaannya, semuanya tetap di dalam kendali Tuhan, karena Dia adalah Allah yang berdaulat. Pengertian akan hal ini membuat kita kadang-kadang takut. Semua hal baik, semua hal buruk itu ada di dalam tangan Tuhan. Sebenarnya itu menakutkan kita. Bagaimana kalau sesuatu terjadi yang buruk terhadap hidup kita? Tetapi mari kita melihat sekaligus sebuah kekaguman bahwa Allah berdaulat. Allah
bisa menyatakan kuasanya dan perbuatan tangannya yang ajaib di dalam hidup kita. Dan ini terjadi di dalam kehidupan Maria sebagai orang yang sederhana, dan dia tidak menyangka siapakah dia yang bisa dipakai Tuhan menjadi seorang yang menjadi ibu daripada Sang Mesias. Bagian yang kedua yang dapat kita renungkan adalah pada waktu Maria menaikkan pujian kepada Allah, dia mau menyatakan sebuah kemenangannya bersama dengan Kristus, bahwa Allah akan menghancurkan segala kesombongan manusia. Maria bukanlah orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu. Tetapi Tuhan justru memakai orang-orang yang kecil, orang-orang yang sederhana, agar kemuliaan Tuhan dinyatakan dan belas kasihannya diberikan bagi orang-orang yang dianggap tidak layak oleh dunia. Kalau kita mengingat siapakah Daud, bagi keluarganya dia tidak dianggap. Tetapi Tuhan memilih Daud. Siapakah para hakim-hakim? Ada hakim-hakim wanita, Deborah, yang Tuhan pilih. Padahal di dalam zaman itu, wanita itu tidak dianggap. Tetapi Tuhan memakai dia. Siapakah Rahab, sang pelacur itu? Tetapi Tuhan memakai dia menyelamatkan pengintai daripada Israel. Tuhan bisa memakai orang-orang biasa. Orang-orang yang dianggap oleh dunia itu adalah sampah. Tetapi Tuhan bisa memakainya. Tuhan tidak pernah memakai orang yang congkak dan orang yang sombong. Tuhan justru akan memakai orang-orang yang takut akan Tuhan dan sadar akan keberadaannya. Orang yang kaya, orang yang sombong, orang yang membanggakan kekayaannya tidak akan mungkin dipakai oleh Tuhan. Tetapi orang yang kaya, dia sadar bahwa dia adalah orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan juga bisa pakai. Contohnya misalnya Lazarus, si pemungut cukai. Tuhan memberkati dia dan dia dipakai oleh Tuhan. Salah satu lagi catatan daripada di dalam Kisah Rasul, Lydia, penjual kain ungu. Dia pun juga adalah orang yang kaya, tetapi dia tahu siapa dia. Dia akhirnya dipakai oleh Tuhan melayani Rasul Paulus dan sahabat-sahabatnya. Biarlah kita menyadari kelemahan-kelemahan kita. Biarlah kita bersyukur untuk kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Asalkan kita terus bergantung kepada Tuhan. Biarlah kita membuang segala keluh kesah, sifat iri hati yang ada di dalam diri kita. Kalau hal itu terus tersimpan, maka Tuhan tidak bisa memakai kita. Tuhan akan menghukum, menjatuhkan orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang tinggi hatinya. Di dalam ayat yang ke-51 sampai ayat yang ke-52 ini mengatakan bahwa yang kuat direndahkan oleh Tuhan melalui yang lemah. Mengapa Tuhan tidak memakai misalnya istrinya Herodes? Bukankah dia punya kedudukan yang tinggi sebagai permaisuri? Tuhan dapat memakai yang lemah untuk meniadakan yang kuat. Jangan pernah kita membanggakan kekuatan kita, tetapi tunduklah kepada Tuhan dan hiduplah dengan rendah hati. Maka Tuhan akan memakai kita untuk melakukan hal-hal yang menakjubkan, yang akan memuliakan namanya, pekerjaan namanya. Mari kita belajar seperti Tuhan Yesus sendiri. Dia adalah yang empunya segala ciptaan. Dia memiliki segala sesuatunya. Dia yang memiliki segala kemuliaan. Tetapi dia rela meninggalkan semuanya itu. Bahkan merendahkan dirinya. Datang ke dalam dunia yang berdosa untuk menyelamatkan kita. Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Inilah sebuah kemenangan Natal bagi kita. Dan Maria telah mengalaminya. Lalu bagian yang ketiga, pada waktu Maria memuji memuliakan nama Tuhan, dia tahu bahwa dia telah mengalami sebuah kemenangan bersama dengan Allah. Dan dia mau menunjukkan sebuah kemenangan Kristus yang menyatakan bahwa pemeliharaan janji Allah bagi umat pilihannya dari generasi ke generasi. Di dalam bagian yang terakhir ini, di dalam ayat yang ke-54 sampai ayat yang ke-55,
Di situ dikatakan bahwa semua berkat dan anugerah yang Tuhan kerjakan tidak akan terlepas dari apa yang memang Tuhan telah janjikan di dalam sejarah manusia. Tuhan telah menggenapinya. Tuhan menggenapi melalui janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan itu Tuhan kerjakan. Maka pada 2000 tahun yang lalu, janji itu telah digenapi. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus diberitakan. Bukan pada zaman di 2000 tahun yang lalu. Tetapi itu terus dipelihara. Tuhan yang memegang kendali atas sejarah manusia. Dan janji itu diberikan sampai kepada kita hari ini. Sampai keturunan kita dari generasi ke generasi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali lagi di dalam kisah yang tadi saya ceritakan di awal, yaitu mengenai Dr. Richard Theo. Pada saat ia sudah berada di puncak kesuksesan, dan dia sudah mendapatkan apa yang dia cita-citakan, dan dia menganggap bahwa dia tidak membutuhkan Tuhan, maka Tuhan menghancurkan segala kesombongan dia. Dan dia divonis dia mendapatkan penyakit yang mematikan. Namun dalam kehidupannya setelah dia mendapatkan penyakit yang mematikan ini, pada akhirnya dia mendapati atau mengalami satu perjumpaan bersama dengan Kristus. Tuhan tidak meninggalkan dia. Tuhan menyadarkan dia bahwa Tuhan berkuasa dan berdaulat atas hidupnya. Maka di dalam pergumulan yang panjang, di mana Dr. Richard Theo melewati hari-hari yang sangat tidak mudah, hari-hari yang penuh dengan kesakitan, maka Dr. Richard Theo, dia menuliskan kesaksian hidupnya bagaimana dia berjumpa dengan Tuhan. Dan di dalam kesaksiannya, di dalam pertobatannya, dia mengatakan demikian. Semakin banyak yang kita miliki, semakin banyak yang kita mau. Kekayaan tanpa Tuhan adalah kosong. Dia sungguh-sungguh sangat menyadari bahwa dia nothing. Tidak ada apa-apanya. Semua yang dia mau itu tidak akan pernah memuaskan hidupnya. Tetapi pada waktu dia mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan, disitulah dia mengalami sebuah kemenangan bersama dengan Kristus. Namun singkatnya, di dalam hidup dia, pada usia yang ke-40, tepatnya pada tanggal 18 Oktober 2012, Dr. Richard Theo dipanggil pulang oleh Bapa di surga. Usia yang masih sangat muda, 40 tahun. Tetapi melalui kesaksian hidupnya, tulisan-tulisan kesaksiannya menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui perenungan kita pada hari ini, apakah yang menjadi kemenangan Natal bagi kita hari ini? Maria memuji Tuhan, menaikkan pujian, mengagungkan Tuhan. Pujian Maria dikenal dalam bahasa Latin Magnificat, atau artinya memuliakan, itu muncul dari hati Maria yang terdalam. Maka dapat kita simpulkan di dalam renungan kita pada hari ini, maka Maria mau menyatakan kemenangan Kristus melalui karya Allah yang besar dan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib itu atas dirinya, atas umat pilihannya, yaitu sebuah keselamatan kepada manusia yang berdosa. Maria memahami bahwa dirinya tidak ada apa-apanya, tetapi dia adalah hanya seorang hamba dan dia rela tunduk dan taat untuk dipakai oleh Tuhan. Nah, Maria mau menyatakan kemenangan Kristus, bahwa dia tahu Allah akan menghancurkan, mempermalukan orang-orang yang sombong. Dan kemudian Maria mau menyatakan kemenangan Kristus karena Allah adalah Allah yang setia terhadap janjinya. Dan perjanjiannya itu akan terus diberikan kepada umatnya yang percaya dari generasi kepada generasi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Natal tahun ini memang sangat berbeda daripada Natal-Natal di tahun-tahun sebelumnya. Tidak pernah terpikirkan oleh kita untuk merayakan Natal tanpa ibadah bersama di gereja. Tanpa berkumpul dengan anggota keluarga untuk makan-makan. Bahkan mungkin Natal tahun ini adalah Natal tanpa kado, tanpa hadiah. Mungkin pula kita harus merayakannya di dalam Natal ini dengan anggota keluarga yang sudah tidak bersama dengan kita. Karena di antara beberapa anggota keluarga kita mungkin mereka sudah kembali kepada Tuhan. Tetapi selama Tuhan Yesus hadir, kita mempunyai janji masa depan yang lebih baik. Dan saya kira itu cukup bagi kita. Karena kita adalah orang-orang yang telah mengalami kemenangan bersama dengan Kristus. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Mari kita bertahan sampai akhir. Seperti firman Tuhan yang mengatakan, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku, yaitu Kristus, akan menjadi Allahnya. Dan ia akan menjadi anakku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk firman yang sudah kami dengar. Apakah arti kemenangan Natal buat kami ya Tuhan? Apakah sungguh-sungguh kami mengalami sebuah kemenangan Natal? Jangan-jangan Tuhan, di masa-masa pandemi ini justru kami kalah dengan situasi seperti ini. Kami makin terpuruk, kami makin lemah, kami makin putus asa, kami semakin tidak berpengharapan. Oh Tuhan, bangkitkan kami kembali. Seperti Maria yang sadar di tengah-tengah keputusasaannya dia, di dalam segala kebingungan dia, bagaimana Allah memilih dia untuk menjadi seorang ibu bagi Sang Mesias. Tetapi akhirnya Tuhan berikan pengertian. Dan di situ dia memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dia tahu bahwa semuanya ini adalah kuasa dan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Dan justru Tuhan mau menghancurkan dan mempermalukan orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong. Dan Tuhan mau memakai orang-orang yang rendah hati, yang tunduk dan taat kepadamu. Dan disitulah janji yang engkau berikan. Terus adalah janji yang telah engkau genapi. Dan janji itu akan engkau berikan kepada keturunan demi keturunan sampai selama-lamanya. Bahkan janji itu telah kami alami, di mana kami telah mengalami perjumpaan bersama dengan Kristus. Ya Tuhan, biarlah Natal tahun ini boleh menjadi satu Natal, di mana kami boleh mengalami kemenangan bersama dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Sekalipun Natal tahun ini adalah Natal yang tidak dapat kami bayangkan, tidak pernah terpikirkan oleh kami. Mungkin kami akan merayakannya di rumah. Tapi biarlah hal itu tidak mengurangi akan semangat kami bahwa kami adalah umat pemenang. Karena Kristus telah lahir dan Engkau telah menebus dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami, yang telah lahir ke dalam dunia menebus kami. Kami berdoa. Amin. Waktu dan tempat saya persilakan kepada pemimpin pujian. Terima kasih hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan, sehingga firman-Nya yang disampaikan menjadikan berkat kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, kita sampai kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Setelah kita menerima firman Tuhan, kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan.
Namun sebelumnya, Bapak Ibu kalau mau memberi persembahan bisa dikirimkan di gereja melalui rekening gereja GKY Muara Baru, juga ada barcode. Juga bisa Bapak Ibu datang ke gereja, ada petugas kami yang untuk melayani Bapak Ibu sekalian habis kebaktian. Mari kita memuji nama Tuhan, yaitu dari pulau dan benua, sambil kantong persembahan dijalankan. Tuhan Allah Bapa kami surga, kami ucap syukuran terima kasih ya Tuhan. Kami telah menerima firman-Mu ya Tuhan, sehingga firman-Mu yang ditaburkan jadikan berkat kami semua. Saat ini kami menyerahkan persembahan kami ya Tuhan kepadamu, sehingga persembahan kami ini walaupun seberapa yang kami kasih ya Tuhan, layakkanlah di hadapan-Mu ya Tuhan, supaya bisa kami untuk melebarkan kerajaan-Mu di dunia ini ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami surga, berkati yang memberi pada pagi hari ini, berkati yang belum memberi ya Tuhan, sehingga minggu-minggu yang akan datang dia akan memberi kepadamu. Dan begitu juga berkati yang mengelolanya ya Tuhan, sehingga bisa mengelola keuangan ini menjadikan suatu untuk memajukan pos PI Muara Baru ini ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami surga, doaku ini kami panjatkan atas nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya berita hamba Tuhan kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita dapat beribadah bersama-sama walaupun beribadah masih dilakukan secara online. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada hambanya, Lausa Tommy yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih dalam segala kesibukannya boleh menyempatkan waktu untuk bergabung bersama-sama dengan kami dan membagikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap kami. Dan juga terima kasih kepada tim pelayan daripada GKY Muara Baru yang sudah melayani dengan baik pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kebaktian doa. Saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara beribadah di pertengahan minggu, mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan bersama-sama di pertengahan minggu. Mari bersama-sama kita berdoa bagi gereja kita, bagi bangsa kita. Kita berdoa juga untuk pergumulan-pergumulan kita dan juga kita merenungkan bagian daripada firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara bergabung di dalam persekutuan doa yang diadakan di hari Rabu. Bapak Ibu Saudara dapat mendapatkan audio berupa renungan yang akan dikirimkan di grup WhatsApp jemaat. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kebaktian umum, saya juga mengundang Bapak Ibu Saudara
mengikuti kebaktian umum tanggal 27 Desember. Itu adalah kebaktian umum terakhir kita di tahun ini. Bapak Saudara dapat mengikutinya. Temanya adalah Ebenezer. Saya sendiri akan menyampaikan firman Tuhan. Pemimpin liturgis Bapak Melchior Moro, pemusik Bapak Lazarus Emin, Lose Atta, kemudian multimedia Gabriel, dan bersama dengan tim multimedia lainnya. Bapak Ibu Saudara, kemudian Bapak Saudara yang belum mengambil souvenir Natal mungkin dapat berkoordinasi dengan pengurus, nanti dapat diambil bila sudah diberitahukan. Lalu Bapak Saudara yang belum mendapat souvenir Natal, yang belum mendaftar berupa lilin, souvenir Natalnya berupa lilin begitu ya. Bapak Ibu Saudara dapat mendaftar lalu mengambilnya di gereja. Bapak Ibu Saudara, berkenaan dengan Natal, gereja kita akan melakukan ibadah Natal di 24 sore, jam 5 sore begitu ya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara dapat meluangkan waktu di 24 sore, jam 5 sore untuk bersama-sama bergabung bersama dengan kita beribadah Natal. Kita di malam itu Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan makna Natal sesuai dengan konteks kita di tahun ini, pandemi begitu ya. Kemudian untuk tanggal 25 saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bergabung dengan Natal GKY Pluit. Begitu ya. Saya rindu Bapak Ibu Saudara dapat beribadah juga di tanggal 25, karena itu mari bersama-sama kita beribadah bersama di tanggal 25 dengan bergabung dengan YouTube channel GKY Pluit. Kemudian Bapak Ibu Saudara, di malam tahun baru di pergantian tahun ada sebuah renungan yang nanti akan dikirimkan ke Bapak Ibu Saudara berupa audio. Kiranya Bapak Ibu Saudara dapat merenungkan, mengambil waktu sejenak dan merenungkan sedikit. Kemudian Bapak Ibu Saudara, di tanggal 1 Januari nanti sinode kita akan mengadakan ibadah tahun baru begitu ya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bergabung, link akan dikirimkan ke Bapak Ibu Saudara. Kemudian ada juga perjamuan kudus di tanggal itu. Bapak Ibu Saudara dapat mendaftar perjamuan kudusnya dan dapat mengambilnya di gereja juga bila sudah diberitahukan waktunya. Bapak Ibu Saudara, baru saja ada jemaat kita, seorang Bapak yang terkasih berpulang ke rumah Bapak almarhum Julius Sitorus. Saya mewakili hamba Tuhan, pengurus dan segenap jemaat mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk untuk keluarga almarhum Bapak Julius Sitorus yang ditinggalkan. Kiranya penghiburan dan kasih Tuhan boleh menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Demikian Bapak Saudara pengumuman yang saya sampaikan. Mari kita berdoa untuk beberapa hal. Kita berdoa untuk keluarga almarhum daripada Bapak Julius Sitorus yang telah berpulang ke rumah Bapa. Kiranya Tuhan boleh menghibur dan menguatkan mereka. Kita berdoa untuk perayaan Natal online yang dilakukan seluruh Indonesia. Kiranya perayaan Natal yang tidak biasa ini yang dilakukan secara online dapat juga kita maknai dengan baik bahwa Tuhan datang ke dalam dunia untuk menebus setiap dosa kita. Kita berdoa juga untuk persiapan Natal kita. Kiranya Tuhan boleh tolong, walaupun Natal kita dilakukan dengan cara yang sederhana, hanya online saja, kiranya setiap kita dapat juga mendapatkan makna Natal di dalam tahun ini. Kita juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat kita yang di dalam mengalami pergumulan, sakit, ekonomi, pergumulan keluarga, dan pergumulan lainnya. Kiranya Tuhan yang boleh menolong. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, hari ini kami berdoa untuk keluarga daripada almarhum Bapak Julius Sitorus yang ditinggalkan oleh Tuhan. Kami tahu Tuhan, mereka keluarga besar pada saat ini sedang mengalami masa-masa yang sulit, masa duka cita karena ditinggal orang yang sangat dikasihinya, yaitu Bapak almarhum Julius Sitorus. Kami berdoa untuk setiap keluarga besar yang ditinggalkan, kiranya Tuhan boleh menghibur setiap mereka, kiranya Tuhan boleh menguatkan setiap mereka. Kami percaya Tuhan bahwa Bapak almarhum Julius Sitorus sudah berada bersama-sama dengan Tuhan, mengalami kasih, damai sejahtera dan sukacita di surga sana bersama dengan Tuhan. Itulah yang menjadi penghiburan dan kekuatan bagi setiap kami, dan itulah juga yang menjadi penghiburan dan kekuatan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan. Kiranya setiap kami Tuhan dapat dihiburkan oleh Tuhan. Setiap kami sedang berduka, kiranya Tuhan boleh kuatkan setiap kami melalui masa-masa yang sulit ini. Secara khusus setiap anggota keluarga dan keluarga besar yang ada,
Biar kiranya Tuhan boleh menopang dan menuntun. Biar di masa-masa yang sulit ini, setiap keluarga besar dapat terus memandang kepada Tuhan dan dapat penghiburan daripada Tuhan dan juga mendapat kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hari ini kami datang kepada Tuhan berdoa untuk bangsa kami. Di tahun ini Tuhan, seluruh masyarakat Indonesia kemungkinan merayakan Natal dengan cara yang tidak biasa. Kemungkinan banyak gereja akan mengadakan Natal secara online. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh gereja-gereja di Indonesia. Kiranya Tuhan boleh memberkati, kiranya Tuhan boleh menolong. Sehingga gereja-gereja Tuhan dapat menyelenggarakan Natal secara online dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk persiapannya, kiranya juga Tuhan boleh tolong. Dan setiap jemaat-jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan di seluruh Indonesia, kiranya Tuhan boleh tolong juga, sehingga dapat memaknai satu makna Natal yang baik di tahun ini walaupun hanya ibadah secara online. Begitu juga kami berdoa untuk gereja kami di tempat ini yang juga akan mengadakan Natal secara online. Kami berdoa untuk persiapannya, Tuhan boleh memberkati persiapan Natal, sehingga gereja Tuhan walaupun mengadakan Natal secara online di tahun ini, setiap kami dapat memaknai juga makna Natal itu dengan baik, bahwa Tuhan datang ke dalam dunia untuk menebus dosa setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan di dalam segala pergumulannya pada saat ini. Mereka yang bergumul di dalam perekonomian, mereka yang bergumul di dalam kelemahan tubuhnya, mereka yang bergumul di dalam relasi satu dengan yang lain, mereka yang bergumul dengan pekerjaan dan lain-lainnya. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan boleh menjawab setiap pergumulan sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Kami serahkan setiap doa-doa ini ke dalam tangan kasih Tuhan, biar kiranya Tuhan yang menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita naikkan doksologi. Membawakan doa berkat untuk kita. Para jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hati kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya cinta kasih daripada Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan, kasih dan pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir bagi kita, menebus kita, dan Dia telah menyatakan kemenangannya di atas kayu salib dan bangkit dari antara orang mati. Dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Kemudian selesai saat teduh, Tuhan Yesus memberkati kita semua.